Ibu-ibu yang terkasih, kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang, selamat sore. Pada hari Jumat ini tanggal 7 Agustus kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu bagi kami. Sehingga kami terus dikuatkan sampai saat ini di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami boleh tetap menjalani kehidupan kami hari lepas hari sebagai kaum perempuan yang tetap tegar menghadapi setiap tantangan hidup. Maka saat ini kami bersama-sama meneduhkan diri untuk kami terus dididik di dalam pemberitaan firman Tuhan. Ajar kami melalui firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami terus mampu menjadi perempuan yang menjadi berkat, baik untuk keluarga, juga untuk semua orang. Kami siap untuk mendengar sabda-Mu ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang, bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai dengan ayat 28. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai dengan 28, judul perikopnya adalah Apolos di Efesus. Demikian firman Tuhan. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang, bersama-sama kita telah membaca bagian cerita dalam Alkitab tentang Apolos yang tiba di Efesus. Kita mungkin pernah mendengar nama Apolos ini ketika beberapa kali dalam kebaktian ada bagian pembacaan firman Tuhan yang menyebutkan Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang menumbuhkan gitu ya, sering sekali dengan itu. Tapi siapa Apolos ini? Nah, Apolos itu namanya disingkat dari Apollonius. Dia adalah seorang Yahudi dari Alexandria. Alexandria ini suatu wilayah, satu kota yang terkenal dengan banyak sekali pelajarnya. Karena ada sekolah seperti universitas pada masa itu, sekolah tinggi. Makanya Apolos ini termasuk orang yang cerdas. Dia datang ke Efesus di sekitar tahun 52 Masehi. Dia memiliki pengetahuan yang cermat mengenai kehidupan Yesus yang mungkin dia peroleh dari murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi sebagai orang Yahudi, Apolos ini dia paham sekali dengan hukum Taurat, tapi sebetulnya bisa dikatakan kurang paham tentang kekristenan. Meski dia percaya pada Yesus. Nah, itu sebabnya semangat dia
dengan latar belakang pendidikan, sehingga dia pasti begitu semangat sekali untuk memberitakan Injil. Tapi pada saat dia memberitakan Injil, ternyata seperti tema perenungan kita hari ini, guru terbaik adalah seorang pembelajar. Apolos belajar. Dari siapa? Dari Priscilla dan Aquila. Nah, sebelum sampai ke situ, ibu-ibu sebagai orang tua pasti saat ini juga diperhadapkan dengan situasi, terutama untuk yang punya anak-anak masih sekolah, entah itu SD, umumnya SD gitu ya. Saat ini mungkin ada dalam pergumulan yang sulit karena harus mengajar anak di rumah. Meski anak-anak pakai media, entah itu Zoom atau semacamnya begitu ya, yang mendapat tugas dari sekolah, pagi-pagi juga tetap harus membangunkan mereka, memimpin mereka, mengajar mereka untuk belajar. Tapi saya berharap situasi itu tidak membuat ibu-ibu jadi stres. Karena memang sekarang juga kan lagi viral ya, bahkan mulai dari bulan April lalu ketika mulai PSBB, banyak sekali berita-berita yang viral tentang ibu-ibu yang mengeluh mengajar anak-anaknya karena ada tugas-tugas dari sekolah yang pakai gadget, ibu-ibunya stres. Semoga kaum perempuan, GKP Ebenezer Cawang dan juga ibu-ibu khususnya tidak mengalami stres seperti itu, seperti yang viral-viral. Nah, ibu-ibu bisa lihat di beberapa gambar yang ditayangkan. Tapi semangat perempuan, terutama ibu-ibu untuk mengajar, itu harusnya menjadi semangat yang ditularkan. Begitu. Kita bisa belajar dari cerita tentang Apolos hari ini. Apolos yang berjumpa dengan Priscilla dan Aquila. Seperti yang saya ceritakan tadi atau saya jelaskan tadi, bagian yang kita baca, siapa Apolos itu. Apolos dengan kepintarannya, dia punya semangat yang tinggi untuk memberitakan Injil. Satu kali dia tiba di Efesus. Di Efesus dia berkhotbah, dia menyampaikan pengajaran-pengajaran berdasarkan ajaran hukum Taurat yang dia tahu dari kitab suci, yang tentu pada saat itu kitab suci memang masih perjanjian lama. Jadi belum ada perjanjian barunya. Zaman itu ketika Apolos memberitakan kuasa Tuhan, bahkan di ayat 25 kita bisa lihat dia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Kita lihat ada jalan Tuhan gitu di situ. Jalan Tuhan itu istilah yang dipakai untuk menyebutkan kelompok Kristen. Kelompok orang-orang Kristen. Jadi jalan Tuhan itu istilah yang disebut sekte sebetulnya pada saat itu, sekte yang sekarang kita kenal dengan orang Kristen gitu atau agama Kristen. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 14, Paulus menyebut soal dia mengikuti jalan Tuhan yang disebut sekte pada masa itu gitu. Jadi Apolos dia mengajar tentang kekristenan, tapi rupa-rupanya ketika dia mengajar tentang jalan Tuhan atau agama Kristen, ajaran Kristen di Bait Allah, di ayat 26 itu dijelaskan bahwa Priscilla dan Aquila melihat dan mendengar penjelasannya Apolos. Tapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah itu. Berarti Priscilla dan Aquila melihat ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang kurang tepat dari pengajarannya, dari penjelasan Apolos di Bait Allah. Sehingga Priscilla dan Aquila mengajak Apolos ini untuk ke rumah mereka. Siapa Priscilla dan Aquila? Nah, Priscilla dan Aquila ada di pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 17 begitu ya kalau kita baca di perikop-perikop sebelumnya. Priscilla dan Aquila ini adalah tukang tenda.
Tapi dalam cerita itu disebutkan Aquila ini sang suami, Priscilla ini sang istri. Cuman ibu-ibu dan kaum perempuan yang terkasih, biasanya dalam Alkitab nama suami disebutkan dulu, baru kemudian nama istri. Tapi setelah pasal 18 maksud saya, setelah pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 17 itu, ayat-ayat berikutnya kalau menyebut Priscilla dan Aquila, pasti selalu yang dimulai memang namanya Priscilla dulu, baru Aquila. Nama si istri dulu, baru si suami. Kenapa? Karena cenderung dalam surat-suratnya Rasul Paulus juga dijelaskan bahwa Priscilla yang lebih umum untuk melakukan kegiatan pelayanan. Dia lebih sering untuk membuka rumahnya menjadi tempat berkumpulnya umat Tuhan, orang-orang Kristen, untuk beribadah bersama-sama, diskusi tentang jalan Tuhan, tentang kekristenan, tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus begitu. Nah, Priscilla dan Aquila selalu akhirnya menjadi pasangan yang sama-sama semangat untuk melayani Tuhan. Dalam cerita sebelumnya, Priscilla dan Aquila memang ada di Korintus, lalu ketika Paulus datang ke rumahnya, ke rumah mereka, Priscilla dan Aquila ini ikut Paulus kemudian ke Efesus. Nah, di Efesus inilah Priscilla dan Aquila berjumpa dengan si Apolos ini. Selanjutnya, cerita mengungkapkan bahwa Priscilla dan Aquila mengajar dengan teliti tentang jalan Tuhan. Tentang jalan Tuhan, tentang kekristenan yang benar kepada Apolos. Ibu-ibu yang terkasih, Priscilla adalah seorang istri yang aktif dan semangat dalam pelayanan. Dia juga seorang perempuan yang teliti dan tekun mengajar Apolos yang saat itu sebetulnya mereka baru berjumpa. Belum pernah cerita-cerita sebelumnya mereka mengalami perjumpaan. Tapi dengan semangat pelayanan, Priscilla yang pernah mendengar ajaran kekristenan dari Paulus yang pernah tinggal di rumahnya, Priscilla merasa harus menceritakan atau menyampaikan ajaran yang benar kepada Apolos. Apolos memang punya semangat pelayanan yang tinggi, baik tentang hukum Taurat, termasuk juga tentang kekristenan. Tapi ada hal yang keliru, sehingga itu yang perlu diperbaiki. Priscilla merasa bahwa dia harus memberikan pengajaran yang benar kepada Apolos. Dia tidak ragu untuk memperbaiki yang salah. Maka pada saat ini kita belajar dari firman Tuhan yang menceritakan bahwa meski perempuan seringkali dipandang rendah, dipandang sebelah mata, tapi sebetulnya punya pengaruh yang besar untuk mendidik. Saya teringat dengan perkataan seorang misionaris dari gereja Mormon bernama Brigham Young yang mengungkapkan begini: mendidik seorang pria berarti mendidik satu orang, tapi mendidik perempuan atau seorang wanita berarti mendidik sebuah generasi. Artinya, kalau mendidik perempuan, karena umumnya bapak-bapak itu kerja di luar mencari nafkah, bekerja, lalu jarang sekali di rumah. Syukur-syukur kalau bisa pulang sampai rumah itu jam 4 sore begitu, masih bisa bertemu dengan anak-anaknya. Tapi ada banyak suami yang bekerja berangkat dari pagi sampai malam gitu, jarang sekali bisa berjumpa dan ngobrol sama anak-anaknya. Cenderungnya ibu-ibu perempuan, walaupun zaman sekarang perempuan banyak juga yang kerja, tapi mau menjelaskan bahwa perempuan juga punya peranan penting untuk mendidik anak-anak. Berkaca dari cerita Priscilla yang
mengajar Apolos, meski dengan singkat, meski dengan sederhana, tapi efektif. Dampaknya kemudian, Apolos dikatakan di ayat yang ke-27, dia menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Karena berikutnya Apolos pergi pindah untuk pelayanan ke sana sini, dan dia pelayanannya maksudnya sangat memberkati banyak orang. Dimulai dari Priskila yang menuntunnya juga untuk menjelaskan apa yang benar tentang jalan Tuhan. Maka kalau ibu-ibu saat ini khususnya ada dalam pergumulan mendidik dan mengajar anak-anak, jenuh, bosan, stres dengan gadget, belum lagi harus mikirin kuota dan macam-macam. Jangankan untuk mendampingi anak begitu ya, untuk mengerjakan tugas, tanggung jawab, masak di rumah, menyiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan anak aja perlu waktu. Apalagi kemudian mesti duduk dampingin anak, ngajarin mereka, ngerjain PR, tugas-tugas dari guru-guru yang banyak. Pada saat ini, ibu-ibu ditantang untuk mengajar anak-anak. Tapi, mari miliki semangat seperti Priskila. Keyakinan bahwa perempuan harus bisa juga menjadi pribadi yang mau belajar untuk bisa mengajar, terutama anak-anak di rumah. Jangan putus asa, tetap semangat di dalam menjadi perempuan yang mau belajar seperti Priskila yang belajar dari Paulus, lalu kemudian dia mengajar Apolos bersama dengan suaminya tentunya. Sebab tahun akan terus bertambah, kita menghadapi tahun terus berganti, pendidikan, pelajaran, mata pelajaran anak-anak semakin sulit karena apa? Ilmu pengetahuan semakin bertambah, ahli-ahli mulai menemukan banyak hal, termasuk juga kecanggihan teknologi sekarang. Jadi orang tua belajar juga untuk mengikuti pengetahuan yang terus berkembang. Jangan patah semangat di tengah situasi yang terus maju dengan pesat saat ini. Persoalannya seringkali bukan terletak pada orang lain. Misalnya guru-guru yang kasih tugas, atau alatnya yang bikin susah, alat-alat apa itu Zoom, apa itu video call, apa itu YouTube begitu dan sebagainya. Tapi kita belajar dengan kecanggihan teknologi sekarang, mari kita ikuti perkembangan. Karena dengan itu kaum perempuan khususnya ibu-ibu akan mampu mendampingi anak-anak dengan luar biasa, untuk mereka pada akhirnya mampu menjadi berkat pula bagi orang lain, bagi dunia. Seperti Apolos yang mendapatkan pengajaran dari Priskila. Mari ibu-ibu yang terkasih, kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang, miliki semangat untuk belajar, karena guru yang terbaik adalah seorang pembelajar. Mulai dari diri sendiri, tekun belajar, baca buku, lihat-lihat dari internet, dari Facebook misalnya, belajar banyak hal, dan jadilah berkat untuk anak-anak dan untuk orang lain. Tuhan Yesus memberkati dan menuntun kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang untuk semangat belajar, menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa untuk mengamini firman Tuhan ini, dan juga bersama-sama kita menaikkan doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu bagi kami. Sebagai kaum perempuan, Engkau terus memelihara kami. Kami boleh bertumbuh sampai saat ini. Dari kecil kami boleh belajar banyak hal. Dan sampai dengan saat ini, kami boleh diajar pula oleh firman-Mu, agar kami tidak berhenti semangat belajar, karena pengetahuan terus bertambah.
Biarlah Tuhan kuasa-Mu menuntun kami, untuk kami juga boleh mendampingi orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekitar kami, khususnya anak-anak. Kami bersyukur ketika Tuhan memberikan kami anak, bahkan meski anak-anak tersebut, anak-anak itu bukan anak kandung atau keponakan atau siapapun yang Tuhan percayakan, kami mau belajar untuk bisa mendampingi mereka, mengajarkan mereka hal-hal yang baik. Bahkan meski mereka juga anak-anak orang lain, jadikanlah kami kaum perempuan yang tetap mampu meluruskan hal-hal yang salah menjadi benar, seperti Priscilla yang bersama-sama dengan Aquila mengajar Apolos. Kami berdoa Tuhan, biarlah melalui segala talenta yang kami miliki, kami juga terus mampu menjadi berkat lewat pengajaran kami, lewat segala hal yang dapat kami lakukan. Di tengah tantangan kehidupan zaman sekarang, terutama ketika terjadi pandemi, virus corona saat ini sedang merajalela, anak-anak kami harus belajar di rumah. Dan sebagai orang tua, kami harus mendampingi. Tuhan, kiranya Engkau berkati kaum perempuan, ibu-ibu yang harus mendampingi anak-anak di dalam tugas sekolah. Biarlah Tuhan tetap memberikan kesabaran, Tuhan memberikan hikmat, sehingga para ibu tetap mampu semangat dalam mendampingi anak-anak, tetap mampu menuntun mereka untuk cerdas, untuk menjadi berkat, dan bahkan mampu meraih masa depan. Tuhan, berkati pula ibu-ibu untuk dapat membagi tugasnya dengan baik, tanggung jawabnya dengan baik, baik dengan pekerjaan di rumah ataupun mereka yang bekerja di kantor, baik mereka yang masih bekerja dari rumah ataupun mereka yang sudah harus pergi ke kantor. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka di dalam seluruh tugas dan tanggung jawab, sehingga sebagai seorang perempuan juga ketika menjadi ibu, mereka juga tetap mampu setia menjalani seluruh tugas dan tanggung jawab mereka. Berkati pula ya Tuhan secara khusus Komisi Pelayanan Perempuan di GKP Ebenezer Cawang ini. Berkati pengurusnya, berkati setiap orang yang ambil bagian di dalam kehidupan persekutuan GKP Ebenezer Cawang, khususnya di Komisi Perempuan ini. Tuhan kiranya berkati mereka satu persatu. Di dalam seluruh tugas dan tanggung jawab, Tuhan saja yang pelihara mereka. Kami mau berdoa untuk seluruh kehidupan kebersamaan kami. Biarlah melalui Komisi Pelayanan Perempuan, kami juga boleh saling menguatkan sebagai kaum perempuan. Kami boleh saling mengingatkan untuk tetap setia, mengasihi Tuhan, dan juga setia di dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan ketika Tuhan yang terus menuntun dan menyertai kami tahu bahwa hidup kami akan baik-baik saja di tengah segala tantangan dan pergumulan hidup. Biarlah bersama dengan pendamping hidup, bersama dengan suami, kami juga akan mampu menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga dan juga bagi sesama. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Para pelayan Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami, Indonesia ini. Tuhan kiranya juga yang terus memberkati kaum perempuan yang saat ini ada dalam berbagai pergumulan. Mereka yang mengalami pelecehan, mereka yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Tuhan kiranya berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemampuan untuk tetap menatap hari depan dengan penuh semangat. Tuhan, kami mau serahkan anak-anak ke dalam tangan Tuhan, biarlah mereka juga tetap semangat belajar untuk menggapai cita-cita mereka, menggapai mimpi, menggapai rencana dan rancangan Tuhan atas hidup mereka. Kami berdoa pula untuk suami yang tetap mengasihi, yang tetap juga mau belajar untuk setia menjalani kehidupan bersama-sama dan membangun kehidupan rumah tangga bersama-sama. Biarlah Tuhan juga memampukan kami untuk menjadi istri-istri yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, doa dan pengharapan kami
hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan bersama-sama kami juga akan menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaum perempuan GKP Ebenezer Cawang, tetaplah semangat di dalam menjalani seluruh aktivitas hari-hari dalam pemeliharaan Tuhan, dan arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus dan persekutuan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.